Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang statistika. Seperti pertemuan sebelumnya sudah diinformasikan bahwasannya kita akan membahas tentang ukuran pemusatan dan penyebaran. Namun untuk kali ini kita akan bahas tentang ukuran pemusatan baik itu data tunggal maupun data kelompok. Namun kita batasi hari ini kita bahas tentang rata-rata atau min dan modus. Ya, sebelumnya gimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Oke, yang pertama untuk ukuran pemusatan yang akan kita bahas adalah tentang rata-rata. Oke, pada waktu di SMP kalian sudah pernah membahas tentang rata-rata atau mean. Namun hanya terbatas pada data tunggal. Namun untuk kali ini di jenjang yang lebih tinggi kita akan membahas tentang rata-rata pada data berkelompok. Seperti yang kalian ketahui bahwasannya rata-rata itu adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jadi seluruh data yang ada di sana kita jumlahkan lalu kita bagi dengan banyaknya data. Nah, ini mungkin untuk penekanannya untuk data berkelompok ya. Jadi diperhatikan. Oke, yang pertama untuk data tunggal ya. Jadi apa sih bedanya antara data tunggal dan data kelompok? Jadi data tunggal itu ya berarti data yang berdiri sendiri-sendiri. Sedangkan data berkelompok itu dikelompokkan. Biasanya dalam bentuk tabel atau dalam bentuk diagram. Nah, untuk kali ini kita akan coba membahas tentang rata-rata pada data tunggal. Di sini ada permasalahan ya, diketahui data nilai matematika seorang siswa kelas 12 MIPA 8 dalam 1 tahun adalah 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, jadi ini caranya adalah kita jumlahkan semua data yang ada di sana. 4 ditambah 6 dan seterusnya sampai ditambah dengan 7. Lalu kita bagi dengan banyaknya data. Di sana data ada 10. Jadi setelah kita jumlahkan jumlah data itu adalah 70 dibagi dengan banyaknya data yaitu 10. Berarti hasilnya adalah 70 bagi 10 ya 7. Oke, ini data berkelompok ya. Jadi untuk data berkelompok kemarin kita sudah bahas tentang membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, ini akan kita lihat ya. Jadi penekanannya jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai tengah ya. Jadi nilai tengah dari kelas pertama ya. Nanti istilah-istilah itu nanti akan dijelaskan di slide sesudahnya. Jadi kelas pertama, jadi kita hitung tuh 32 sampai dengan 40. Nah, nilai tengahnya siapa? Ya, itulah jadi kita cacah aja. Jadi kita cacah 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nah, nilai tengahnya di siapa itu? Nah, itulah nilai tengah tersebut ya, seperti sama kelas 2 dan seterusnya. Oke, nah sekarang kita lihat di sana untuk kelas pertama kita cacah ya dari 32 sampai dengan 40. Dapatlah nilai tengah tuh. Jadi nilai tengahnya 36 untuk kelas 1, untuk kelas 2 45 dan seterusnya sampai dengan kelas ke-6. Kelas 6 81. Nah, berarti kita cari itu frekuensinya kita jumlahkan, itu ada 20 jadinya ya. Nah, setelah itu FI dikali XI ya, jadi frekuensi kelas pertama dikalikan dengan nilai tengah kelas pertama
Jadi 4 dikali 36 hasilnya adalah 144. 2 dikali 45 hasilnya 90 dan seterusnya. Setelah itu kita jumlahkan kolom ya, kolom FIXI. Nah, itu hasilnya jadinya 1143. Jadi 1143 kita bagi 20 hasilnya adalah 57,15. Oke, ini latihan ya. Jadi ini Ibnu seorang pujangga ya. Dia ikut ujian merangkai kata-kata puitis dari 40 pujangga adalah 60 termasuk si Ibnu. Nah, namun jika Ibnu tidak diikutkan, nilai rata-ratanya berubah menjadi 59. Nah, sekarang berapa sih nilai ujian si Ibnu? Ya. Silakan didiskusikan, nanti kita bahas ya di grup. Si Ibnu ya, bicaranya ya dijumlahkan saja dengan menggunakan ini datanya masih data tunggal ya, masih data tunggal. Oke, nah sekarang kita lihat ini untuk modus ya. Jadi untuk modus itu adalah nilai data yang paling banyak muncul. Jadi kalau misalkan datanya tunggal ya tinggal kita cari aja tuh data-data nilai yang paling banyak muncul. Kita cacah aja, kita kumpulin. Jadi kalau paling banyak itulah nilai modus. Nah, namun kalau untuk data berkelompok ini beda lagi ya. Jadi ini rumusnya adalah TB ditambah I dikali A per A ditambah B. Ini jangan sampai salah ya. Jadi operasi perkaliannya ya, jadi kalikan dulu tuh I kali A dibagi A tambah B. Jadi jangan langsung TB ditambah I, itu salah ya, jadi perkalian dulu, kita kalikan. Oke ya, ini contoh data tunggal dengan soal yang sama. Jadi kita lihat untuk angka 4 itu kan hanya 1, angka 6 2 ya. Angka 7 ada 3, angka 8 pun ada 3, 9 ada 1. Berarti nilai atau data yang nilai yang paling banyak muncul ya, atau modus untuk data tersebut adalah 7 dan 8 ya, ini bimodus namanya. Jadi kalau ada 2 itu ada bimodus. Nah, nanti kita akan lihat ya contoh data yang berkelompok. Nah, namun saya ingin perlihatkan dulu ya contoh ya istilah-istilah yang harus dipahami dalam mengerjakan soal-soal berikut ini ya. Jadi jika kita lihat di sini ada tabel distribusi frekuensi ya. Jadi kalau untuk mencari nilai interval, jadi kita cacah aja tuh. Misalkan contoh ya, kelas pertama ya, jadi di sini ada 1 2 3 4 5 6, jadi ada 6 kelas ya. Di kelas pertama itu adalah 32 sampai dengan 40, kelas kedua 41 sampai 49, kelas ketiga 50 sampai 58 ya. Jadi jika ditanya kelas pertama ya, berarti 32 sampai dengan 40. Berapa sih nilai frekuensinya? Ya berarti 4. Ya, seperti itu. Nah, ini data kelompok ya, jadi mencari modus. Jadi langkah pertama kita harus
bisa menentukan frekuensi yang paling banyak muncul. Di sini kalau kita lihat 6 ya, frekuensi yang 6. Berarti ini kelas modusnya pasti ada di kelas 4. Jadi fokus perhatian kita itu adalah kelas 4. Ya, kelas 4 yang kita perhatikan di sana. Kelas 4. Jadi nanti nilai frekuensinya berarti 6. Frekuensi untuk kelas modus. Oke. Nah, kita cari ya, nilai-nilai tersebut. TB ya. TB itu adalah tepi bawah. Jadi tepi bawah rumusnya adalah batas bawah dikurangi 0,5. Jadi karena kelas modusnya itu ada di kelas keempat yaitu 59 sampai dengan 67, berarti batas bawahnya itu adalah 59. Sehingga tepi bawahnya itu adalah 59 dikurang 0,5 yaitu 58,5. Ya, intervalnya 9. Nah, ini kan untuk A itu adalah nilai frekuensi kelas modus dikurangi sebelumnya. Kan kelas modusnya frekuensinya 6, sebelumnya 3, berarti 6 dikurang 3, berarti hasilnya 3. Sedangkan untuk B nya frekuensi kelas modus dikurangi sesudahnya, dan seterusnya seperti itu. Oke, silakan, ini ada beberapa soal, bisa kita diskusikan ya, di grup nanti ya. Terima kasih. Mohon maaf jika saya ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Jangan lupa protokol kesehatan diutamakan. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.